alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala, santriwati dan para asatid PPTQ Himmah Aliyah dan para peserta kajian daurah singkat pada siang hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah, nikmat inayah, nikmat sehat sempat, dan selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama salihin dan orang-orang yang senantiasa selalu istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi, dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan bisa selalu istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para santriwati dan peserta daurah singkat tuh ya singkat, karena waktunya cuman singkat. Pada sore hari ini kita melanjutkan kegiatan kita yang rutin setiap ada daurah besar bersamaan dengan daurah. Jadi kita itu sudah ngaji sejak Jumat. Nah, makanya sama nyawang aku lungsuh atau kesel nanti ya. Karena kita sudah sejak Jumat itu ngaji. Nah, kita manfaatkan, kita agendakan dan kita memang lazimkan untuk ngaji tentang masalah muslimah. Nah, kebetulan ini santri baru saja ujian selesai. Makbul Rodun Aymar Tudun. Jadi selesai ujian dirosah sudah selesai. Terus ujian tahfidz ada yang ada remedi? Tidak ada ya. Sudah remedi. Sudah. Jadi sudah ujian. Insyaallah sesuai dengan rencana nanti ba'da kurban kenaikan kelas, terus libur. Liburnya 2 hari. Tapi 2 minggu insyaallah. Nah, insyaallah nanti pertemuan yang akan datang di bulan September sesuai dengan jadwal. Nanti santrinya tambah ini tambah 18. Jadi kita sekarang 15, besok tanggal 13 Juli bulan depan itu kita khutbah ta'aruf, itu tambah 18, berarti ada 33 santri insyaallah. Biasanya nanti Juli itu khutbah ta'aruf, nanti Oktober wis pembukaan lagi. Itu tiba-tiba ngono kuwi, tiba-tiba pembukaan lagi, terus nanti Desember seleksi, Januari tutup, begitu terus muter terus. Tahu-tahu udah tua terus mati gitu dong ya. Itu muter terus. Jadi itu nanti kita manfaatkan, kita ikuti acara rutin yang setiap 2 bulan sekali kita adakan daurah di sini. Itu insyaallah kalau lain waktu mungkin kita bisa lebih panjang, tapi kita masih merekayasa waktu itu bagaimana agar waktunya sebenarnya saya pengen agak longgar gitu. Jadi bukan hanya sekali tapi mungkin agak panjang, tapi saya masih otak-atik waktunya piye iki carane. Sementara kita daurah di sana aja waktunya kita pepet-pepetan. Itu dari pembukaan dari saya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Tafadhol Syekh Abdul Aziz Ridwan. Jadi Syekh Abdul Aziz Ridwan itu gini, ya, sebelum tak tambah ya saya. Kalau saya nggak bisa ngajar niku tak kasih materi jenengan, terus tak suruh nyemak YouTube jenengan. Jadi enak toh. Nanti tak kasih lembaran nih kalau bahasa. Nah, lembaran. Nanti terus ustadzahnya yang bagian moto sebagai persaksian sang imam misalnya saya kemana safar kemana itu tak kasih, ini tugasnya ini tak kasih jenengan, itu tak fotokopikan itu, terus ini simak kajiannya si Aziz, pasang proyektor,
domblong semua ini. Nah, jadi tidak ada kata libur di sini ya, kita manfaatkan. Nah, nanti biasanya ustadzahnya yang memfoto. Ini ustadz anak-anak sudah ngaji. Padahal saya pas dolan. Enggak. Dolan ini pas mungkin ada safar gitu. Jadi tidak asing beliau. Anak-anak enggak asing jenengan. Oh, syajis gitu. Pernah lihat di YouTube. Nah, karena pondok sini tuh aneh, sering nonton YouTube. Nah, terutama malam Seninnya. Masih aktif malam Senin? Enggak usah, masuk nonton YouTube terus yang senangannya. Ada namanya apa namanya? Kalau nonton apa sih? Nobar. Koyok dah nakal wae nobar. Musyahadah. Ya, di Arab nih musyahadah. Kayaknya nonton bareng hasilnya ya musyahadah. Ya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita selalu memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dari Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita tetap di dalam tugas pokok kita sebagai manusia yang hidup di dunia, yaitu ibadah kepada Allah. Allah menyatakan fa'idha farauta fansab. Ya, sebelum zuhur tadi baru saja selesai daurah 3 hari di Masjid Baitur Rahman. Dan alhamdulillah sekarang kita mulai lagi ya, ngaji lagi, yaitu Kitabul Mar'ah, Durusul Mar'ah Al-Muslimah. Kita mengkaji tentang kajian khusus, yaitu pelajaran-pelajaran yang perlu difahami oleh setiap wanita muslimah. Dan insya Allah kita masuk ke tema yang berapa ya? 3 ya. Setelah wanita dan tauhid, kemudian wanita dan salat. Nah, kali ini kita masuk ke al-mar'ah was sadaqat, yaitu wanita dan sedekah. Wanita dan sedekah. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa ibadah itu kan ada 3 macam. Ya, ibadah itu ada 3 macam. Ada yang disebut ibadah badaniyah khassah. Ada ibadah badaniyah khassah. Ibadah yang di situ membutuhkan badan, fisik. Ya, hanya fisik, hanya badan saja, nggak perlu yang lain. Ya, seperti sholat, zikir, ya istighfar, itu tidak memerlukan modal. Ya, setiap orang bisa. Karena itu hanya fisik, hanya badan saja. Kemudian ya, yang kedua yang sesuai dengan tema kita kali ini, wanita dan sedekah, yaitu ada yang namanya ibadah maliyah mahdhah. Ya, hanya ibadah harta. Ya. Di sini ya, hanya membutuhkan harta. Itu ibadah. Seperti ya setelah contohnya dari sholat, di sini contohnya zakat. Maka sedekah di sini ini juga masuk baik sedekah wajib maupun sedekah sunnah. Sedekah wajib disebut zakat, sedangkan sedekah sunnah
ya biasanya disebut infak, ya disebut infak. Maka dua ibadah itu ya menjadi pilar ya, agama kita. Sehingga kalau kita baca Al-Quran, ya, di situ dua simbol ibadah itu ialah sholat dan zakat. Maka Allah setiap menyebut sholat pasti gandengannya zakat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Karena itu ya sholat ibadah badan murni, sedekah atau zakat ibadah harta murni. Dan yang ketiga ya, yaitu ibadah badaniyah wa maliyah ma'an. Ya, ibadah yang modelnya atau di dalamnya itu mengerahkan badan dan harta seperti haji. Ya, sekarang sudah masuk bulan haji. Ini sudah masuk ke tanggal 2 sekarang. Kalau di Saudi tanggal 3. Ya, sebentar lagi pelaksanaan ibadah haji yang dimulai dari Yaumut Tarwiyah tanggal 8, kemudian wukuf di Arafah sampai nanti melempar jumroh di Mina dan tawaf ifadah. Jadi 3 jenis ibadah itu yang perlu kita pahami. Ya, di dalam rukun Islam ya, mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu mengumpulkan 3 macam tadi. Ya, ibadah. Apa tadi yang pertama? Badaniyah mahdhah. Mahdhah itu murni. Ya, kemudian ibadah maliyah mahdhah, kemudian ibadah badaniyah wa maliyah ma'an, bareng-bareng. Ya, karena orang haji itu tidak hanya cukup dengan harta. Ya, kalau dengan harta cukup diwakilkan saja. Ya, tapi ibadah haji harus juga fisik. Ya, wukuf di Arafah itu harus. Ya. Ke sana pulang haji ditanya gimana kemarin wukufnya? Wukuf itu apa? Nah, kok kayaknya di Mekah kemarin nggak ada wukuf itu ya? Berarti belum wukuf, berarti belum haji. Ya, belum haji. Hajinya berarti harus mengulangi itu karena belum melaksanakan rukunnya haji, karena itu perlu fisik. Ya, apalagi nanti di sana bertemu dengan jutaan manusia. Ya, kalau fisiknya nggak kuat dengan cuaca yang berbeda dengan cuaca yang di Indonesia, apalagi di Tawangmangu ini. Ya, begitu nyampe sana pas musim panas ya bisa apa kayak kekurangan cairan, itu namanya dehidrasi. Ya, itu bahaya. Untuk tema kita kali ini akan membahas tentang ibadah maliyah mahdhah. Karena ini temanya adalah al-mar'atu was-sadaqat, itu wanita dan sedekah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala Syekh Muhammad bin Sami bin Mata'in Asy-Syabih, beliau mengatakan al-mar'atu was-sadaqat, perempuan, wanita dan sedekah. Sedekah ini berarti jamak ya, beberapa sedekah. Maka tadi masuk ke baik itu wajib maupun sunnah. Ayyatuhal mar'atu, wahai wanita, i'tani bijanibi sadaqati wasiri ala ma yali. Wahai wanita, ya, perhatikan penuh sisi sedekah. Artinya tentang sedekah, tentang infak, tentang memberikan sebagian harta. Itu supaya engkau perhatikan penuh. Jadi tinak itu ibarat orang itu dipeluk, ya, dirangkul. Kalau salaman itu cipiki, itu namanya termasuk i'tinak, ya, i'tinak. Jadi artinya betul-betul memperhatikan. Kalau merawat itu ya betul-betul dipantau, ya, dipantau 24 jam. Itu namanya i'tinak. Maka yang dimaksud ini perhatikan penuh. Wasiri ala mayali, dan berjalan engkau di atas berikut ini. Artinya supaya mengikuti ya poin-poin yang akan disampaikan oleh penulis berikut ini. Nah, di sini ada berapa poin ini? Ada 9 poin. Ya, ada 9 poin. Yang pertama, i'lami anna sadaqata wiqayatun minan nar. Ya, ketahuilah wahai wanita, sesungguhnya sedekah itu ya, penjagaan dari
api neraka. Ya, wiqayah itu penjagaan, perlindungan, benteng. Ya, seperti kita punya payung itu wiqayah anil matar, itu menjaga diri kita dari air hujan. Ya. Kemudian baju yang tebal itu juga disebut wiqayah. Ya, wiqayah anil bard, penjagaan dari hawa dingin. Itu namanya wiqayah. Nah, sedekah itu adalah penjagaan dari api neraka. Faj'ali bainaki wa bainan nari wiqayatan. Ya, maka jadikanlah antaramu dan antara neraka, artinya penghalang antaramu dan neraka, yaitu wiqayatas sedekah. Jadikan penjagaan dari sedekah. Jadi sedekah itu supaya engkau jadikan penghalangmu sehingga tidak masuk neraka. Ya. Menjadi bainaka ij'ali bainaka wa bainaki wa bainan nar itu artinya penutup sehingga tidak ada akses masuk ke api neraka. Hatta walau tasaddaqti bi syai'il qalil. Ya. Sampai ya meskipun engkau hanya sedekah sesuatu yang sepele. Syai'in qalil itu sesuatu yang sepele. Ya, li hadis Adi bin Hatim, berdasarkan hadisnya Adi bin Hatim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar, takutlah kalian pada api neraka. Walau bisyikki tamrah, meskipun hanya dengan separuh kurma. Ini yang disebut syai'in qalil tadi. Ya, separuh kurma itu, janganlah separuh, satu kurma itu sudah sangat sedikit. Janganlah satu kurma, satu tempat kecil kurma itu juga disebut sedikit. Ya, enggak terlalu mahal. Ya, kalau mungkin kurma-kurma yang premium itu ya bisa sekilo itu ada yang sampai 500.000, ya, 600.000. Pernah makan kurma sekilo ya 600.000. Isinya mungkin hanya 15 biji atau 12 sekilo. Kok kurmanya besar-besar. Ya, kalau bahasa Arabnya namanya tamr majhul. Ya, kalau bahasa umumnya mejol apa itu lah itu. Itu yang paling bagus itu dari Palestina. Ya, dari Palestina. Karena di sana itu kebun kurmanya luar biasa. Di Palestina itu ada kota-kota yang dikuasai Muslim. Seperti kota Ramlah, Jericho, itu Muslim semua. Ya. Kalau kita ke sana, kita lihat pohon kurma itu rapi sekali. Dan pengerjaannya canggih, ya, semua pakai hidrolik. Ya. Maka kualitas kurma itu mahal. Ya, kalau yang lain sekilo mungkin 50, ya, enggak sampai 100. Ini bisa, yang kualitas premium bisa sampai 1 juta. Ya. 1 juta. Itu kalau sekilo yang itu ya mahal. Tapi di sini meskipun kurma umum istilahnya, hanya separuh bukan satu. Nah, itu bisa menjaga diri dari api neraka. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Maka barang siapa yang tidak menjumpai separuh kurma, maka dengan kalimat yang baik. Artinya sedekah, ucapan yang baik, ucapan yang menyenangkan, ucapan yang membuat orang itu tertawa, gembira. Yang penting nggak bohong, ya kan? Karena ucapan baik kan nggak mungkin bohong. Karena sekarang ada ucapan yang menyenangkan tapi bohong. Ya, contohnya stand up komedi, ya, itu banyak bohongnya. Ya, kalau nggak bohong ngerosting orang, ya kan? Bully orang, ya, sehingga orang tertawa. Ya, itu semua bukan kalimat thayyibah. Nah, itu kalau nggak mampu sedekah. Rawahul Syaikhan, itu Rawahul Bukhari dan Muslim. Poin pertama ini, ya, penulis menyatakan, ya, bahwa setiap wanita supaya menjaga dirinya dari api neraka. Ya, dengan apa? Dengan sedekah. Meskipun yang disedekahkan itu sepele. Jadi wanita tidak boleh meremehkan, ya, sedekah. Ya. Meskipun yang dimiliki itu hanya sedikit, ya, tapi bagaimana mau berbagi, ya, apalagi kalau di pondok seperti ini, ya, ini.
kalau ada kiriman, ya kan, ada rezeki yang didapatkan, ya bagi-bagi. Umpama makanan sampai nggak dimakan semua, sebelum dimakan diparuh dulu dengan temannya. Ini itu termasuk cara menjaga diri dari api neraka. Ya. Karena apa? Yang supaya dipahami, ya memberi, ya atau perhatian cara memberi itu jauh lebih istimewa daripada, maksudnya terkadang jauh lebih istimewa daripada barang yang diberi. Karena apa? Nilai perhatiannya, nilai sayangnya, ya, kepada temannya, itu yang akan dirasakan temannya. Ya mungkin temannya uangnya lebih banyak, ya. Mungkin juga umpama kue dia bisa lebih mampu membeli yang lebih enak, lebih mahal. Kalau kurma tadi lebih premium. Tapi yang dilihat oleh temannya bukan itu nantinya. Bagaimana dia punya sesuatu mau berbagi, meskipun itu sepele. Makanya itu tadi, terkadang kita memberi, cara kita memberi, ya itu nilainya lebih utama daripada barang itu sendiri. Mungkin yang kita berikan cuman mungkin 1.000 nilainya, atau 5.000, 10.000. Tapi itu akan terkenang, ya, bahwa itu adalah kebaikan kita. Makanya ibadah haji itu kan ibadah istimewa, ya kan? Nah, jaminannya surga, perlu biaya banyak, perlu kekuatan. Lah barometer mabrurnya haji itu apa? Ya, cuma 2 barometernya. Syarat bahwa ibadah haji itu mabrur itu cuma 2. Yang pertama, it'amut ta'am. Berbagi makanan. Padahal itu sepele. Ya, berbagi makanan, tapi berbagi makanan itu tanda bahwa itu ada ukhuwah, ada perhatian, ada kasih sayang. Ya, padahal mungkin yang dibagi sepele. Nah, itu amut ta'am. Ya. Kemudian yang kedua adalah watayyibul kalam. Ucapan yang baik. Maka tadi itu kalau nggak bisa sedekah, ya kalau bisa setiap ngomong, setiap bicara nggak ada menyakitkan. Ya, tapi isinya adalah membuat orang itu tersanjung, membuat orang itu nyaman. Karena ada orang itu ya nggak begitu ngomong, banyak diamnya, begitu ngomong menyakitkan. Nah, ada apa nggak seperti itu? Nggak pernah ngomong, jarang ngomong, tapi begitu ngomong nyelekit. Nah, banyak nyelekit itu. Ya, kadang-kadang memang orang itu ada yang tipe ngomongnya itu didengarkan itu nggak enak. Ya. Cara pemilihan katanya, kemudian dia tidak melihat sikon ya, keadaannya, siapa yang dihadapi, ya, seperti itu. Jadi jelas jagalah ya wahai wanita diri kalian dari api neraka meskipun hanya pemberian sepele. Contoh Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari ada seorang ibu-ibu membawa 2 putranya mendatangi rumah Nabi. Saat itu ada Aisyah, Nabi tidak ada. Perasaan wanita tersebut, rumah Nabi itu penuh makanan, ya, kulkasnya penuh, ya kan? Nah, kulkasnya penuh, freezernya penuh, ya, daging setahun nggak habis-habis, ya, sampai mau korban lagi, ya, seperti itu. Bayangannya mungkin di rumah Nabi namanya utusan Allah yang mempunyai semesta alam, ya, bayangannya uangnya banyak. Ya, makanannya banyak, minta makan kepada Aisyah. Nah, Aisyah ketika dimintai makan sebagai petunjuk Nabi, jangan pernah menolak permintaan. Nah, maksudnya jangan sampai membuat orang yang minta itu pergi nggak dapat apa-apa. Akhirnya Ibu Aisyah nyari-nyari makanan di rumahnya itu. Nah, kira-kira ada sisa-sisa apa yang bisa diberikan. Ternyata Aisyah hanya menemukan 1 kurma saja. Jadi kurma mungkin pas diambil-ambil ada yang jatuh, ya, yang lain udah habis, ya, itu yang jatuh. Kurma yang bukan kurma-kurma baik, ya, kurma-kurma istilah kerucilan lah istilahnya. Tapi Aisyah hanya menemukan itu dan Nabi berpesan jangan pernah ya mengembalikan atau membuat peminta itu pergi tanpa dikasih apa-apa. Akhirnya kurma 1 itu diberikan. Ya, kurma 1 diberikan. Nah, ketika diberikan oleh ibu itu dibagi 2. Ya, ibunya sendiri nggak makan,
separuh dikasihkan anak satunya, separuh satunya. Jadi dibagi dua. Nah, dibagi dua. Nah, ini termasuk mempraktekkan ini. Ya, sedekah meskipun hanya separuh kurma. Nah, Aisyah bisa 1 kurma. Itu kan berarti melebihi ini. Ya, melebihi ini. Jadi contoh yang dipraktekkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, itu poin pertama. Jadi intinya apa? Sedekah itu menjaga seseorang dari api neraka. Yang kedua, anfiki fi kulli wujuhil birri. Infaklah wahai wanita di setiap bentuk kebaikan. Mimma ma'aka minal mal. Dari apa-apa yang kamu miliki dari harta. Sesuatu yang bersamamu dari harta, artinya yang kamu miliki. Fi kulli waqtin bil laili aw bin nahari. Di setiap waktu, malam maupun siang. Wa fi kulli masyari'il khair. Dan di semua jalur-jalur kebaikan. Masyari' itu proyek-proyek kebaikan. Ya, apa saja itu. Ya, yang apa itu membangun masjid, apa acara-acara ilmu, acara-acara ibadah, membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, ya, sedekah makanan tadi itu namanya masyari' al-khair. Waqad qala ta'ala alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah. Orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka di waktu malam dan siang, sirran wa alaniyah. Ya. Sirran secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyah atau secara acara terang-terangan. Ya, alannya secara terang-terangan. Poin kedua, penulis mengajak kepada semua wanita ya, agar tidak melewatkan kesempatan untuk sedekah ya, sekecil apapun kesempatan itu. Tidak melewatkan untuk sedekah di setiap waktu. Ya. Tidak melewatkan peluang apapun ya, dalam ikut andil sedekah. Jadi di sini yang pertama bicara bentuk, ya, bicara bentuk kebaikan. Bir itu luar biasa banyaknya. Ya, namanya bir kebaikan itu dari semua kebaikan, ya, semua kebaikan, baik kebaikan yang hubungannya dengan Allah maupun kebaikan yang hubungannya dengan sesama manusia. Yang hubungannya dengan Allah apa? Yaitu kebaikan seperti membangun tempat-tempat ibadah. Itu kan hubungannya dengan Allah. Ya. Membangun tempat-tempat ya untuk taqarrub kepada Allah. Itu juga hubungan dengan Allah. Ada yang hubungan dengan manusia, yaitu ya, memberi makanan, minuman, ya, termasuk membangun tempat-tempat pendidikan. Ya, kemudian juga menjadi muhsinin ya, anak-anak atau orang yang menuntut ilmu. Itu juga salah satu bentuk dari bir. Nah, itu harus diambil, jangan sampai dilewatkan. Itu yang pertama jenisnya. Yang kedua waktunya. Ya, dalam sedekah itu jangan memandang waktu. Ya, kalau bisa setiap saat bisa sedekah. Ya. Seperti pondok seperti ini, ya, yang menjamin makanan minuman setiap bulannya, itu berarti pagi siang malam dapat pahala. Karena apa? Karena hartanya ya menjadi konsumsi tetap pagi untuk sarapan, siang untuk makan siang, ya untuk makan sore, untuk malam. Itu berarti yang sedekah ini setiap ya waktu mendapat kiriman pahala. Ini juga namanya yunfikuna, tadi ayatnya itu yaitu bil-laili wan nahar. Itu tentang waktu. Kemudian yang ketiga adalah tentang peluang. Peluang jangan pernah dilepas. Ya. Kalau ada peluang sedekah, meskipun kita mampunya sedikit, kalau bisa ikut. Ya, karena itu peluang. Ya, mungkin kita nantinya tidak akan mendapat peluang lagi. Ya, maka peluang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi 3 tadi ya, jenisnya, waktunya, kemudian peluangnya. Ya, peluangnya ini harus diperhatikan wahai wanita. Ya. Supaya selalu bisa masuk dalam kategori orang-orang yang takwa, orang-orang yang dijanjikan surga yang sifatnya tadi disebut itu. Alladzina yunfikuna amwalahum. Ya, kalau nanti belajar nahwu
itu ada namanya fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' itu faedahnya ya yufidul hadirul mustaqbal. Ya. Jadi fi'il mudhari' itu termasuk menunjukkan waktu sekarang dan nanti. Ya, waktu sekarang dan nanti berarti istimror terus menerus. Makanya lafadznya adalah yunfikuna. Maknanya apa? Selalu menginfakkan. Karena enggak pandang bulu. Ya, sekarang dan nanti itu kalau faedah lughawiyah dalam ilmu nahwu. Baik, itu yang kedua. Jadi intinya ya, 3 hal tadi perlu kita ingat ya, terutama wahai wanita supaya mengingat ya jenis kebaikan, waktu memberi kebaikan dan peluang apapun jangan pernah dilepas. Kemudian yang ketiga, ya, akhfi as-sadaqata. Akhfi as-sadaqata. Supaya kalian atau engkau wanita menyembunyikan sedekah. Ya, jangan ditampak-tampakkan, jangan dipublikasikan, ya. Baik itu secara langsung maupun lewat media sosial. Ya, jangan dipamerkan, artinya berusahalah untuk menyembunyikan amal. Li'anna dzalika khairul laki. Karena itu lebih baik bagimu. Kama qala ta'ala wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Ya, jika kalian menyembunyikan sedekah dan memberikan sedekah pada orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum. Itu lebih baik bagi kalian. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Dan Allah ya akan mengampuni kalian dari kejelekan-kejelekan kalian. Walitakuni minas sab'ati, dan jadilah engkau wanita termasuk 7 orang alladzina yudhilluhumullahu li hadisi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yaitu jadilah 7 orang, 7 golongan termasuk orang-orang yang oleh Allah dinaungi di hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Ya. Li hadis Abu Hurairah, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih. Ada 7 golongan yang Allah menaungi mereka dalam naungannya. Kapan? Yauma la dhilla illa dhilluh. Ya, pada harinya tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. 7 golongan tersebut yang pertama adalah imamu al-adil. Ya, imamul al-adil. Imam yang adil, ya, imam yang mengatur dengan keadilan, ya, tidak semena-mena, tidak diktator, ya, tidak menganiaya, ya, itu akan dinaungi. Wasabun nasafi ibadati rabbih, ya, dan pemuda yang tumbuh di dalam ibadah pada Tuhannya, ya, ibadah terus, ya, dari masa kecil dia terbiasa dengan ibadah kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya tergantung di masjid. Artinya selalu merindukan masjid. Ya, kerasan di masjid. Ya, untuk ibadah maksudnya, bukan kerasan di masjid karena masjidnya ada wifi. Ya, beda itu. Ya. Atau di masjid sering acara banyak makanan. Ya, berarti tujuannya ya cari makanan. Ya. Mu'allaqun qalbuhu fil masjid ini artinya hatinya selalu merindukan masjid. Yang kelima, warajulani tahabba fillahi. 2 orang laki-laki yang saling mencintai ya, di dalam urusan Allah. Ya, ijtama'a, berkumpul keduanya alaihi, atas Allah. Wa tafarraqa alaihi, dan keduanya berpisah juga atas Allah. Jadi 2 orang laki-laki yang menjadi sahabat karib. Ya, persahabatannya itu tidak ya berdasarkan harta, tidak berdasarkan pemberian, ya, tidak berdasarkan komunitas ya, tertentu tidak, tapi berdasarkan karena Allah. Nah, itu juga akan dinaungi oleh Allah di dalam naungannya di hari kiamat. Kemudian yang keenam, warajulun talabathum ra'atun, seorang laki-laki yang ya, ada seorang wanita yang meminta kepadanya, maksudnya meminta untuk maksiat, ya, meminta untuk berbuat zina. Zatu
mansibin wa jamal. Perempuan tersebut mempunyai kedudukan dan kecantikan. Jadi seorang laki-laki digoda oleh wanita yang terhormat, wanita yang punya kedudukan, ya sekaligus cantik, ya ternyata dia faqala inni akhafullah. Dia menolak dan mengatakan aku takut kepada Allah. Ini yang juga dikisahkan ya dalam Al-Quran oleh Allah tentang Nabiullah Yusuf alaihis salam. Bagaimana beliau digoda oleh Zulaikha yang saat itu adalah istri penasehat raja. Nah ini. Jadi orang kedua di Mesir saat itu adalah suaminya Zulaikha. Ya, suaminya Zulaikha. Tapi ya ketika diajak maksiat ya Nabi Yusuf alaihissalam ya ma'adallah ya dia berkata a'udzubillah ya menolak termasuk ya inni akhafullah ini. Itu yang keenam. Kok mati? Lampunya lagi kok hidup ini. Hidup itu. Oh, jalurnya beda. Baik, masih kelihatan? Ya, masih. Saya ngantuk sih gak ngantuk ya. Saya ngantuk ngarep dhewe gitu ya. Hah? Oh, mati. Anu. Apa jenis emergency? Baik, terus nggih. Yang ketujuh yaitu warajulun tasaddaqa. Seorang laki-laki yang bersedekah. Akhfa. Ya, akhfa itu menyembunyikan dia hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Oh, nomor 6 ini ya. Yang keenam yaitu rajul yang sedekah kemudian menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya enggak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya. Jadi maksudnya tersembunyi betul. Ya. Umpama sedekah itu ya dari hamba Allah, enggak disebut namanya. Ya. Kalau orang yang pamer kan jangan lupa tulis nama saya. Nah, itu berarti ya, pamer. Atau mau memberi bantuan, ya, ngundang wartawan dulu. Biar wartawannya nanti mempublikasikan, memamerkan dan sebagainya. Nah, ini maka itu ya tidak ada faedah kalau hanya riak. Nah, kalau menyembunyikan sampai tangan kirinya nggak tahu yang diinfakkan tangan kanan tersembunyi betul, itu akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat. Terakhir, siapa yang ketujuh yang dinaungi tersebut yaitu warajulun. Seorang laki-laki dzakarallah khaliya. Dia ingat pada Allah dengan sendiri. Khaliya itu sepi, artinya nggak ada orang lain. Hanya dia saja, menyendiri. Kemudian fafadat ainah. Maka ya mengalirlah kedua matanya, artinya menangis. Ya. Menangis karena ingat kepada Allah betapa nikmat Allah sangat banyak, tidak terhitung, dan betapa dia banyak maksiat. Ya, dia menangis, ya, merasa banyak dosa. Kalau nanti Allah nggak mengampuni, ya mau minta pengampunan ke siapa? Ya, ini hal itu yang membuat menangis. Ya, membuat ya, seseorang itu akan mengakui dosa-dosanya. Nah, setiap hari bertekad untuk lebih baik, tapi kenyataannya setiap hari berbuat maksiat. Nah, ini kan membuat seseorang pasti akan menangisi dirinya. Nah, itu akan dinaungi. Karena menangisnya itu hanya sendiri. Karena ada orang itu bisa nangis kalau ya banyak orang terbawa suasana. Ya. Contohnya umpama pas sholat berjamaah bareng-bareng, imamnya baca Quran terus nangis atau doa nangis, ikut nangis. Ya. Itu ya masih lumayan bagus. Ya. Karena banyak yang enggak nangis. Ya. Imamnya nangis, makmumnya enggak nangis-nangis. Ya. Itu ya. Ya, kadang nangisnya kita nggak tahu apa yang ditangiskan, tapi terbawa suasana itu ya masih lumayan. Ya. Daripada hatinya keras nggak bisa nangis, ya, padahal di pinggir kanan kirinya orang nangis. Maka orang seperti itu mestinya supaya menangisi dirinya, kenapa kok nggak bisa nangis? Ya, mestinya begitu mestinya.
Nah, tapi ini tidak ada hal-hal yang membuat dia menangis karena dia sendiri. Karena berarti menangisnya itu murni, bukan terbawa suasana, bukan karena dilihat orang. Ya. Maka itu ya, dia mendapat kedudukan yang lain kepanasan, ya, dia mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin 3 ini maksudnya yaitu nasihat dari penulis, ya, setiap wanita supaya ya, semaksimal mungkin menyembunyikan sedekahnya. Karena apa? Karena wanita ini ya, secara tabiat Allah menciptakan itu ya senang dengan hal-hal yang tampak. Ya, perhiasan yang tampak, kemudian apa namanya itu kegiatan yang dikenal, yang viral, ya, yang terlihat. Ya, ini. Nah, umpama wajah itu banyak riasan-riasan yang menyembunyikan. Nah, ini. Kan sekarang itu banyak ya, seperti wajah itu umpama ada noda-noda wajah hitam itu bisa disembunyikan dengan polesan-polesan. Nah, itu sudah bisa disembunyikan. Nah, itu sudah ada, nggak pakai laser, nggak pakai apa, tapi cukup dengan riasan yang dengan bahan-bahan khusus itu nggak tampak. Apalagi ya wanita memang suka hal-hal yang ditampilkan. Nah ini makanya dinasihati khusus ya supaya sedekahnya itu jangan dipamer-pamerkan, jangan diperlihat-perlihatkan. Betul-betul menjadi apa namanya sedekah yang samar, yang rahasia ya. Karena apa? Itu keutamanya lebih besar. Ya. Masuk kategori 7 golongan tadi. Ya, ini jadi yang pertama tadi ya, supaya menyadari sedekah itu bisa menghindarkan diri dari neraka. Yang kedua, semua segala bentuk kebaikan itu dalam sedekah jangan ketinggalan. Yang ketiga ini kalau sedekah supaya milih yang terbaik yaitu sedekah dengan samar. Nggak perlu disebut nama, nggak perlu ditunjuk-tunjukkan. Ya. Pada saat sedekah nggak ditunjukkan, nggak disebut nama, tapi cerita-cerita ya sama saja. Nah, itu kamu tahu nggak yang sedekah itu? Wah. Ya, itu kan hamba Allah kan, itu sebenarnya saya itu. Ya berarti berdoa. Ya itu berarti apa? Ya amalannya riya dan dia berusaha menunjukkan bahwa dia orang yang ikhlas. Ya. Malah jadinya nggak ikhlas. Ya. Sedekahnya riya ya, dan dia pamer juga akhirnya bercerita-cerita itu. Makanya bahayanya orang apa namanya ngobrol-ngobrol yang tidak ada faedah, ngerumpi-ngerumpi itu akhirnya begitu, menceritakan dirinya sendiri. Tayyib, yang keempat, wa'alami anna samsa yaumal qiyamah ya fil mauqif takunu ala ru'usil khalaik. Ketahuilah wahai wanita, sesungguhnya matahari di hari kiamat itu ya pada saat di padang mahsyar ya, saat berkumpulnya manusia ya takunu alal ru'usil khalaik. Artinya apa? Mata itu sangat dekat dengan ya, posisi kepala manusia yang berkumpul saat itu, sehingga keadaannya panas. Ya, bumi diganti dengan bumi yang datar, ya, tidak seperti di Tawangmangu ini naik turun. Nah itu ada matahari, kita bisa sembunyi ya, di tempat-tempat yang apa namanya yang rendah, ya, sehingga tertutup tempat yang tinggi kan begitu. Ya, apalagi banyak gedung. Nah, ini. Nah, di bawah itu sudah nggak kena matahari. Kalau di akhirat dibuat datar semua, kita nggak bisa sembunyi. Ya, sehingga keadaannya panas. Walakinnal mutasaddiqo fi dhilli sadaqatihi. Ya, akan tetapi ya, kalau yang lain kepanasan, ya orang yang ya akan tetapi orang yang sedekah itu dia berada di naungan sedekahnya. Jadi sedekah itu jadi payung. Ya. Jadi atap yang menaungi kita di hari kiamat. Yang lain kepanasan, yang lain gak bisa sembunyi, gak bisa menghindar dari panasnya matahari. Yang sedekah itu tertutupi dengan sedekahnya. Fatasaddaqi, maka sedekahlah.
Li hadis Uqbah bin Amir yaqul, berkata karena hadisnya Ibnu Uqbah bin Amir yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala ya bainan nas. Setiap orang itu akan berada di dalam naungan sedekahnya sampai manusia itu dihukumi semua. Yufsal itu dihukumi semua. Au qala yuhkama, sampai manusia diadili bainan nas. Semua diadili di hari kiamat. Jadi menunggu proses pengadilan besar dari kiamat. Yang lain nunggunya kepanasan, ya. Yang ahli sedekah itu VIP. Yang lain ekonomi, ya. Bahkan nggak ada atapnya, jangankan AC, atap aja nggak ada. Tapi yang sedekah, ya tempatnya VVIP, ya. Ada naungan. Yang lain keringatnya itu sampai menenggelamkan kan. Nanti di hari kiamat orang-orang kafir itu kan keringatnya itu kan ya mengucur sampai menenggelamkan dia sendiri. Nah, orang yang ahli sedekah tidak akan pernah ya kepanasan dan tidak akan berkeringat berarti. Qala Yazid, berkata Yazid rawi hadis ini, wa kana Abul Khair, yaitu tadi Uqbah bin Amir, la yukhti'uhu yaumun, tidak lepas atau tidak terlewatkan padanya satu hari illa tasaddaqa fihi bi syai', kecuali dia sedekah dalam hari itu dengan sesuatu. Walau ka'ka, meskipun kek, ka'ka itu roti kek gitu, roti kek yang kering. Kalau di sana itu di Arab itu keknya itu keras biasanya. Itu biasanya diminum pakai teh, dicelupkan di teh. Ya, itu namanya kek gitu. Kalau kita kan insya Allah keknya kan lembut-lembut. Ya. Maksudnya itu apa itu? Roti bolu itu ya. Itu ya, kalau kek itu ya, atau kalau untuk kopi namanya cookies. Ya, cookies yang kecil-kecil itu. Ada coklat, ada butter, ada keju. Ya, itu kek. Walaupun satu kek. Ya. Au basolah itu bawang merah. Ya. Au kada atau apa saja. Ya, basolah itu bawang merah. Hal-hal yang sepele. Ya. Jadi rawi hadis ini juga mempraktekkan karena ingin mendapatkan tempat VVIP di hari kiamat dengan naungan yang lainnya itu enggak ada naungan. Ya, dia bisa sedekah. Nanti gantian sedekahnya, balas membalas, ya kan? Tapi semuanya dapat pahala sedekah. Pahala sedekah. Ya, ini motivasi ya dari penulis ya, agar kita selalu ingat ya di hari kiamat itu keadaannya berat. Ya, keadaan sangat berat. Maka beratnya hari kiamat ya bisa kita ganti dengan beratnya di dunia. Ya. Artinya apa? Kalau kita di dunia sudah berat, nantinya nggak akan berat. Sebaliknya kalau kita hidup ini ingin santai, ingin serba semuanya milik kita, ya, ingin jangan sampai harta kita berkurang sedikit pun, ya kan? Itu kepuasan, itu kebahagiaan. Orang menyimpan sesuatu itu sangat bahagia, bahkan saking bahagianya, meskipun dia nggak menikmati yang disimpan itu bahagia. Orang itu kalau mengumpulkan uang, harta, mengumpulkan aset kan bangga. Ya tiap hari rekeningnya dilihat, 1 miliar, alhamdulillah. Padahal nggak beli apa-apa, nggak beli apa-apa. Dia untuk dirinya sendiri itu pelit. Mau beli, wah mahal, nggak jadi. Mau beli ini mahal, ya. Apalagi untuk orang lain lebih pelit lagi. Kok enak, nggak melok-melok kerja, ya, ngerasa kenikmatan. Jadi dia sendiri aja, ya nggak mau menikmati, apalagi memberi ke orang lain. Nah, itulah orang pelit itu seperti itu. Ya, maka sulit untuk sedekah. Ya, kebahagiaannya itu hanya kebahagiaan perasaan. Ya, lihat rumah bagus, wah luar biasa rumahnya. Tapi saya bisa beli, saya bisa buat, tapi nggak buat-buat. Meskipun uangnya banyak. Ya, ada orang lewat, ya, temannya mobilnya bagus, wah. Ya pamer-pamer, dia hatinya saya juga bisa beli, tapi nggak pernah beli. Ya. Jadi kebahagiaannya itu hanya menyimpan, tahu-tahu mati, ya sudah. Ya.
hidupnya seperti orang miskin, nggak bisa menikmati apa-apa dari harta yang dikumpulkan, nantinya di akhirat dihisab orang kaya. Ya, seperti beberapa waktu lalu saya melihat berita kalau nggak salah di Perancis, gitu. Itu ada orang konglomerat, dia punya aset itu ya istilahnya jutaan dolar. Ya, kalau hitungan harta itu sudah menyentuh ke triliun. Ya, tapi hidupnya menggelandang, jadi gelandangan. Ya, orang yang nggak bergabung dengan orang-orang yang nggak punya rumah, makan di tempat-tempat sampah. Ya, tujuannya apa dia? Dia bangga dengan memiliki aset itu. Ya. Dia setiap harinya makan dari pemberian orang, tapi ya dia punya perusahaan, tapi hidupnya ya nggak pernah menikmati. Karena dia bahagia dengan istilahnya kesederhanaan. Ya. Ini kan keanehan dunia. Ya. Keanehan dunia. Lebih baik dikasih di pondok himmah aliyah ini. Ya, kan? Ya untuk tolibahnya ini. Padahal hartanya banyak, tapi ya seperti itu. Karuan kalau dulu saya juga membaca sekilas biografi pengusaha sukses di Mesir. Itu karuan, dia membuat hidupnya itu bervariasi. Ya, setahun, ya tahun ini dia menjadi nelayan. Jadi hidupnya itu nelayan. Ya, dia meninggalkan semua hartanya, kemewahannya, dia jadi orang nelayan, menikmati selama setahun. Ya penghasilannya, ya dia hidup seperti nelayan. Ya. Tapi tahun kemudian, ya dia merubah drastis menjadi orang yang eksekutif di tempat di tengah kota dengan pelayanan yang VVIP. Ya. Gantian itu karuan untuk menghilangkan kebosanan hidup, kan begitu. Karena orang kalau enak terus itu ya bosan, ya kan. Contohnya makanan enak terus ya, sate terus. Kalau nanti hari raya kurban misalnya daging terus kan. Nanti akhirnya kangen, ya. Kangen jangan lodeh, kangen pecel. Ya, padahal ya daging lebih istimewa, tapi manusia itu seperti itu. Ya. Manusia seperti itu. Ya. Nah, ini poin yang berapa tadi? Yang keempat ya, yang keempat. Yang kelima, ijtahidi fi ikhrajis shadaqah. Jam berapa ini? 1:30. Mempersungguhlah wahai wanita di dalam mengeluarkan sedekah. Lianna syaitan harisun 'alal abdi. Setan itu selalu berambisi. Haris itu ya atau disebut hiris ya, selalu berambisi. Ya, ambisius. Ya, 'alal abdi untuk pada seorang hamba Allah yukhrija shadaqatan minal mal. Ya, jangan sampai dia ya pokoknya diganggu, ya digoda untuk tidak mengeluarkan sedekah dari hartanya. Ya, kamu itu pagi siang malam bekerja, ya kok diserahkan kepada orang yang nggak ikut apa-apa, ya minal khosirin kamu nanti, kan? Kamu akan jadi golongan orang yang rugi. Ya, kadang orang pelit itu pikirnya seperti tadi itu. Ya, saya banting tulang pagi dibuat siang, siang dibuat pagi. Tapi ya, begitu dapat hasil kok diberikan, lah kok enak, jadi nggak mau. Ya, inilah tipu daya setan. Fayaquma bitahrithil abdi alal mal. Ya, maka setan itu selalu berusaha untuk mempengaruhi hamba pada harta, jangan sampai keluar sedikit pun. Ya, ini. Kalau dibilang ya tentang sedekah, oh saya ahli sedekah. Tapi ternyata bagian penerimaan. Nah, ya berarti bukan sedekah yang memberi. Ya. Atau punya trik, ya, ngajak makan, ayo kita makan di warung lah. Hukum internasional namanya ngajak itu yang bayar. Lah ini waktunya bayar malah sembunyi di kamar mandi, ya, di toilet, ya. Atau ya kayaknya keluar sebentar tak tahu kabur. Ya berarti ya itu namanya orang yang ya tertipu dengan setan sehingga dia nggak mau hartanya berkurang tapi ya mengurangi hartanya orang lain. Walakin nirgami as-syaitan. Maka engkau wanita supaya ngeruwungkan rogm itu ngeruwung ni irung. Artinya itu
hidung yang apa gerubung bahasa Indonesia itu? Hah? Ya, pokoknya hidungnya itu keroak. Hidungnya itu cacat. Itu tanda kerugian maksudnya. Ya, artinya buatlah hidungnya setan itu gerubung. Artinya buat setan itu rugi, meratapi nasib. Dengan apa? Yaitu dengan wa akhrijiha liwajhillah. Ya, keluarkan sedekahmu untuk mengharap wajahnya Allah. Wala yataghallab alaiki. Jangan sampai engkau ya setan itu mengalahkanmu. Bal yataghallibi ala syaitan. Kalahkan setan. Kalahkan setan. Jangan sampai kalah dengan setan, tapi supaya mengalahkan setan. Li hadis Buraidah an Abi, karena ada sebuah hadis dari Buraidah dari bapaknya, qala Abu Muawiyah wala aurahu sami'ahu minhu. Ya, dan aku tidak diperlihatkan dia mendengar langsung. Yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yukhriju rajulun syai'an, tidak mengeluarkan seorang laki-laki pada sesuatu minas sedekah, dari sedekah, hatta yafukka anha, sampai ya dia membuka anha darinya lahyai sab'ina syaitan, ya gangguan atau bisikan 70 setan. Artinya membuka itu melepas, meloloskan, ya bisa melepas dari jeratan bisikan 70 setan. Jadi seorang laki-laki kalau dia sudah berhasil mengeluarkan hartanya untuk sedekah, maka saat itu 70 setan itu rugi. Gagal misinya. Nah, ini. Karena misinya itu supaya orang pelit menahan. Ya, makanya orang yang dermawan itu adalah orang yang selalu memerangi setan, memerangi hawa nafsu. Ya, apalagi Allah menciptakan manusia itu memang pelit. Wa uhdhiratil anfusus suh. Ya, manusia itu jiwanya itu ingin menguasai, nggak mau dikurangi. Ya, nggak mau dikurangi. Inginnya dia yang memiliki. Ya. Maka ketika orang itu dia ahli sedekah, dermawan, maka bisa dipastikan bahwa dirinya itu selalu memerangi hawa nafsunya. Ya. Sama seperti manusia itu inginnya bebas, inginnya nggak ada batas, ya kan? Kok dia menahan diri tidak maksiat, berarti dia tiap hari itu memerangi dirinya, ya memerangi nafsunya. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sama seperti ini. Ya, ketika wanita setiap hari dia sedekah meskipun sedikit, berarti dia selalu menang mengalahkan setan. Dalam sehari kok nggak ada sedekah sama sekali, berarti kalah dengan setan. Ya, maka sungguh memalukan. Ya, apalagi thalibah tahfidz Quran. Kok tiap hari kalah dengan setan? Apa mana guru nih? Tiap hari kok kalah dengan setan? Nah ini ngisin nih, ya kan? Apalagi nanti kalau di akhirat, ya ketika diadili, dibacakan, ya ternyata tiap hari kalah dengan setan. Karena apa? Enggak ada sedekah. Makanya ya siapkan sedekah meskipun sedikit, ya meskipun sepele. Ya kalau bisa yang memberi ya istimewa. Ya seperti tadi yang saya katakan, ya kadang cara kita memberi itu lebih baik daripada barang yang kita berikan. Maka jangan malu memberikan sesuatu. Ditolak ya nggak masalah. Yang penting sudah ada niat memberi. Yang penting yang pantas. Ya, memberi yang sedikit tapi nggak pantas. Ya, makanan koret-koretan dikasihkan. Ya, nggak boleh. Ya. Kalau bagus itu ya umpama punya makanan langsung dipisah. Nah, yang dimakan berapa, yang dikasihkan berapa. Jangan dimakan dulu. Ya, sisanya dikasihkan. Ini yang lain sebenarnya juga yang diberikan ya ingin, tapi dikasihkan sisa, itu namanya memberi sambil menampar, itu namanya, ya kan? Maka jangan pernah berbuat seperti itu. Nah, ya, sing dikei ya jane ya butuh ya kepingin, ya kan? Ya, tapi lah kalau ditolak ya sayang, tapi kalau diterima kok kebangetan. Nah, itu namanya memberi sambil menampar.
Dan nilai pahalanya juga beda. Ya, kalau kita bagi duluan, berarti kita mensedekahkan sesuatu yang kita masih ingin. Kan sedekah itu kan istimewa saat kita menginginkan. Ya, kalau sudah nggak menginginkan, ya nilainya kecil sekali. Ya. Kita ngasih baju yang masih kita sayangi, wah itu pahalanya luar biasa. Daripada kita sudah bosen, ya kan, apalagi wis mbulak kabeh, ya, baru dikekno. Ini kan. Ya, makanya Ibnu Umar itu setelah ayat turun lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, Ibnu Umar setiap punya kendaraan dia naik kok onta atau kudanya ini enak dan dia merasa langsung turun. Nah, dia langsung turun dan disedekahkan. Nah, jadi umpama beli motor, ya kan, motornya bagus, ya, dinaiki kok enak sekali ini, ya, langsung turun, ya, dikasihkan ustadznya. Nah, ya ini, jadi itu akan mendapatkan pahala yang levelnya itu ya mentok istilahnya yang paling luar biasa. Nah, itu nomor 5 ya. Jadi itu sedekah yang kita harus berjuang mengalahkan setan tiap hari. Ya, jangan sampai terkalahkan dengan setan. Kadang-kadang orang memberi itu ya punya pikiran ya, memberi terus lah nanti rezekinya dari mana kan begitu. Ya. Berarti matematika. Ya. Ya. Padahal sedekah itu kita nggak boleh matematika. Ya, Allah sudah menjanjikan sedekah itu akan berlipat ganda. Ya, dan kita akan mendapatkan itu kalau kita lillahi ta'ala. Ya, kalau memberi ya nanti niatnya mendapat balasan ya sebenarnya boleh tapi rendah sekali. Makanya kita tetap lillahi ta'ala. Yang keenam, tasaddaqi ya, itu walau mestinya. Ya, walau min huliyik. Ya. Sedekahlah atau kalau la ya berarti langsung. Sedekahlah meskipun dari perhiasanmu min dhahabik, dari emas, ya, dari perhiasan emas. Au min khawatimik, ya, dari cincinmu. Min akratil udun, adzan. Min akratil adzan, artinya dari anting-anting. Adzan itu jamak dari udun. Min jami'i ma ma'aki min huliyin minal huli au ghairi, yaitu dari semua yang bersamamu dari perhiasan atau aksesoris. Ya. Li hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya masyarun nisa, wahai perkumpulan wanita, tasaddaqna, teruslah bersedekah kalian. Wa aktsirnal istighfar, dan teruslah membaca istighfar. Kenapa? Fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar. Karena aku melihat ya pada saat Mi'raj, Isra Mi'raj, ya, aku melihat kalian wanitalah ya, yang banyak menjadi penduduk neraka. Makanya untuk menjaga diri supaya enggak masuk neraka yaitu dengan sedekah seperti poin pertama tadi. Ya. Ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Ya, makanya ya, ini harus kita fahami ya, para wanita harus menjadikan ini sebagai pandangan hidup ya, sebagai acuan dalam kehidupannya bahwa dirinya itu ya paling banyak menjadi ahli neraka. Ya. Untuk menghindari itu salah satu yang terbaik termasuk dengan menjadi ahli sedekah. Meskipun setiap hari memberi ya dengan hal yang sepele tapi setiap hari bisa sedekah. Dan ini juga banyak yang mempraktekkan ya. Seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu setiap hari beliau sedekah. Ya, karena beliau ya kebetulan oleh Allah diqadar mempunyai harta yang banyak. Setiap budak yang Islam disiksa majikan langsung dibeli. Semahal apapun dia beli. Nah, termasuk Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika keluarga Nabi diembargo, diboikot oleh orang Quraisy selama 3 tahun, tidak boleh membeli makan minuman, Abu Bakar yang tampil mencukupi kebutuhan mereka. Ini salah satu
contoh ya bagaimana menjaga diri. Kalau perempuan, kalau ibu-ibu, contohnya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha. Semua hartanya diberikan untuk membela Rasul. Nah, apalagi ketika Nabi dimusuhi, ya, diintimidasi, ya, Ibu Khadijah pasang badan. Orang Quraisy sungkan, nggak berani. Apa yang diperlukan Nabi? Ya, melayani. Ya. Sebelum kenabian saja, ketika Nabi bertahanus menyendiri di Gua Hira, Ibu Khadijah yang menyiapkan makanan. Yang menghibur Nabi ketika didatangi malaikat Jibril, ketakutan. Ya. Apapun yang diperlukan Nabi dalam dakwah, beliau melayani. Sampai-sampai suatu hari Nabi didatangi malaikat Jibril. Ya, kemudian malaikat Jibril mengatakan, sebentar lagi istrimu Khadijah akan datang. Dia membawa tempat isinya makanan. Kalau dia sudah datang, sampaikan ke dia salamnya Allah ke dia. Jadi yang titip salam itu bukan manusia, tapi yang titip salam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena apa yang dibeli oleh Ibu Khadijah itu semuanya, ya, untuk membela Rasul, ya, membela Rasul, semua diberikan. Dan setelah kamu sampaikan salam dari Allah, beritahu ke dia bahwa Allah telah menyiapkan istana-istana dari berlian. Nah, ini kenapa Ummu Khadijah atau Ibu Khadijah mendapatkan itu? Karena beliau melayani apapun, sampai makanan beliau sendiri yang menghantar. Mungkin bisa pembantu yang memberi. Karena apa? Punya budak, punya pembantu. Tapi beliau tidak menghantar dengan suruhan orang, tapi dilayani sendiri. Ya, ini beda. Orang memberi sesuatu kita berikan langsung, kita sendiri yang melayani. Seperti saat tamu datang kita yang melayani, kita yang ngambilkan. Itu akan lebih tersanjung daripada kita nyuruh orang lain, meskipun itu anak kita. Makanya Rasulullah SAW ya, melayani sendiri. Nabi Ibrahim dalam surat, ya, dalam Al-Quran seperti surat Az-Zariyat, ya, termasuk Sufat juga, itu Nabi Ibrahim ya, melayani sendiri. Faqarraba ilaihim, ya, kepada malaikat yang bertamu yang Nabi Ibrahim belum tahu kalau itu malaikat. Ya, disiapkan anak sapi panggang. Beliau masak sendiri, kemudian ya, menghidangkan sendiri, tidak menyuruh orang lain. Tidak menyuruh orang lain. Ini bentuk dari adab, ya, bentuk dari adab, dan itu pasti akan mendatangkan banyak manfaat. Ibu Khadijah dengan begitu mendapat salam dari Allah. Ya, salam dari zat yang mempunyai keselamatan. Ya, berarti pasti selamatnya. Kalau kita yang mendoakan belum tentu. Ya, kadang-kadang yang mendoakan yang nggak selamat, ya kan? Tapi kalau yang salam itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai nama As-Salam, ya pasti selamatnya. Dan disediakan istana berlian di surga. Taib. Yang ketujuh, ij'ali laki shadaqatan jariyatan atau wakfan walau yasiran jiddan. Ya, jadikanlah untukmu sedekah jariyah. Ya, di sini penulis mulai ya, membimbing kita untuk bagaimana punya sedekah ya, yang nilainya itu besar dan terus menerus nggak ada hentinya, yaitu disebut sedekah jariyah atau wakaf. Walau yasiran jiddan, meskipun sedekah wakaf itu sedikit sekali. Ala qadri istita'atik, ya, tergantung kemampuanmu. Ya. Contohnya i'mali ya syaqqatan sakaniyatan waqfan 'alal fuqara. Ya, buatlah ya rumah kecil. Syaqqah itu bisa berbentuk apartemen, berbentuk pokoknya rumah ya untuk disediakan tempat ya, orang-orang miskin. Artinya menempatkan orang-orang miskin. Ini rumah saya bangun khusus bagi orang yang belum punya rumah. Nah, itu sedekah. Itu adalah sedekah jariyah. Ketika yang sedekah itu meninggal, kemudian rumah itu masih dipakai, masih dimanfaatkan, itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Ya. Akan menjadi sedekah jariyah.
I'mali barradatan waqfan liman syariba minha. Ya. Berikan, i'mali itu buatan atau berikan. Barradah itu tremos. Ya, orang Arab itu suka ya kalau minuman terutama teh itu di tremos, bukan di teko itu bukan, tapi di tremos yang kaca itu loh, dalamnya kaca. Jadi orang Arab kalau di sana nggak mau teh anget itu nggak mau. Minumnya teh itu harus panas. Minum itu harus panas. Kalau anget nggak akan diminum. Ya, harus panas. Uapnya itu ya betul-betul maksimal, itu baru mereka minum. Makanya kalau teh itu nggak ditaruh di teko yang tutupnya ringan itu enggak, itu pakai termos. Maka disebut berrodah. Ya, berrodah itu kalau maknanya yang membuat dingin, artinya menahan. Ya, kalau panas ya tahan panas. Ya, sebagai wakaf untuk orang yang minum. Ya, katakanlah di pondok ini ya ketika punya rezeki, ya, apa itu ustadznya, apa tolibahnya, ya, beli termos ya, yang awet panas itu, ya, kemudian ditaruh di sini, ya, untuk teh yang selalu hangat, lah itu diwakafkan, ya, diwakafkan untuk pondok. Itu meskipun sepele, itu pahalanya jariah, daripada sekedar memberi sekali. Ya. Selama alat itu dipakai, ya itu berarti ya akan menjadi wakaf. Seperti kalau kita di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu ada orang-orang kaya yang setiap hari itu sedekah minuman. Dia bayar orang, puluhan orang, membawa termos itu jumlahnya ratusan. Dan bawa gelas kertas itu, ya itu jumlahnya ribuan. Ya, biasanya duduk atau berhenti di depan pintu, ya, pintu-pintu Masjidil Haram itu, ya setiap orang lewat, wah itu dikasih teh. Nah, jumlahnya kan ribuan orang. Nah, seperti itu wakaf. Sampai kemarin yang di Madinah yang orang tua itu, ya, itu meninggal, itu dia melayani minuman berapa tahun itu? Ya, 30 tahun. Setiap hari ngasih minuman. Nah, itu namanya istiqomah di dalam kebaikan. Itu minuman aja itu luar biasa pahalanya. Apalagi ya melebihi itu, ya makanan atau bahkan ya pendanaan dan sebagainya. Itu namanya wakaf. Ishtari kutuban min kutubi tauhid, awi masahif, aw min kutubil hadith, aw kutubil fiqh, aw sirah nabawiyah, waj'aliha waqfan fil masajid, aw fil maktabat, wa ghairi dhalik. Belilah kitab-kitab dari kitab yang bertemakan tauhid atau Al-Quran, masahif itu Al-Quran, atau kitab-kitab yang temanya hadis, kitab-kitab fikih atau sirah nabawiyah, ya yang baru saja kita hatamkan tadi. Ya, jadikanlah, buatlah kitab-kitab itu wakaf di masjid, ya, sehingga orang bisa baca, atau wakaf di perpustakaan umum sehingga orang bisa membaca. Jadi artinya peluang apapun kalau bisa itu adalah wakaf, ya kita berikan. Ya. Di masjid dikasih parfum. Setiap keluar orang masuk masjid ada parfum. Setiap dipakai orang senang, masjidnya wangi, orang kerasan. Nah itu ya pahala jariah. Pahala jariah. Ya. Artinya meskipun dia nggak di situ, ya tidak ngasih parfum ke orang-orang, tapi itu dipakai ya. Meskipun dia kemana-mana tetap dapat kiriman dari masjid yang dia beri parfum. Ini hal yang sepele tapi ya, luar biasa pahalanya, nggak akan berhenti. Li'annal waqfa yastamirru ajruhu ba'da mautik. Ya. Karena wakaf itu pahalanya terus-menerus meskipun setelah kematianmu. Jadi wakaf itu namanya kalau ta'rifnya ya, ta'rifnya itu menahan bendanya, artinya diserahkan untuk kebaikan, untuk sabilillah, kemudian mensedekahkan hasilnya. Istilahnya itu tahbisul asal wa tasbilul thamar. Nah, jadi menahan aslinya, tidak dijual belikan, yaitu diwakafkan, kemudian mensedekahkan hasilnya. Ya, kalau di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu ada hotel-hotel besar, itu banyak yang wakaf.
Ya, wakaf untuk anak-anaknya, wakaf untuk untuk yatim piatu. Ya. Jadi statusnya itu wakaf, jadi tidak bisa dijual belikan. Ya, yang bisa dikelola. Hasilnya itu untuk sesuai dengan keinginan yang mewakafkan. Ya. Contoh umpama di Tawangmangu ini ada agenia, umpama ada orang kaya, dia bangun katakanlah hotel. Nah, hasil dari hotel itu ya dia wakafkan untuk pondok umpama. Ini namanya wakaf. Ya. Jadi pondok hotelnya itu diwakafkan, nggak bisa dijual belikan, nggak diwaris, hasilnya untuk pondok. Seperti kalau kita lihat di Masjidil Haram depan itu ada hotel yang ada jamnya besar itu. Itu namanya Upgrade Space. Yang di kanan kirinya itu hotel mewah semua. Ya, hotel bintang 5 semua. Bahkan miliknya orang Yahudi juga itu kan. Karena apa? Brandnya adalah brandnya Yahudi. Ya, itu banyak, tapi ya kalau sudah seperti itu biasanya franchise. Di situ gedung semuanya itu wakaf dari Raja Abdul Aziz ya untuk pembiayaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang memberi siapa? Anak-anaknya. Jadi statusnya gedung itu nanti itu tidak bisa dijual belikan. Nggak bisa diwaris oleh ya keluarga kerajaan. Karena barangnya sudah diwakafkan. Hasilnya untuk apa? Untuk membiayai Masjidil Haram. Ya, sama seperti yang saya ceritakan tadi, umpama di sini ada orang kaya ya membangun hotel, bangun rumah makan, bangun kafe umpama, ya kan? Terus ya dia wakafkan untuk pembiayaan pondok. Maka hotel, rumah makan, kafe nggak bisa dijual, nggak bisa diwaris. Ya, hasilnya untuk ya, pondok. Pun wonten mau dereng Ustaz. Oh sawah, nah, seperti itu. Ya, sawah itu diwakafkan, itu nggak bisa dijual belikan. Ya, itu sudah haknya ya, misalnya badan pewakaf atau yayasan yang diwakafi. Ya, dan bisa diambil hasilnya untuk keperluan seperti yang diharapkan oleh pewakif namanya, muwakifnya. Berdasarkan hadis di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu inqata anhu amaluh. Ketika manusia mati, ya, maka putuslah amalnya illa min salas. Kecuali 3 hal yang enggak akan putus pahalanya, akan bertambah meskipun sudah mati. Yaitu illa min shadaqatin jariyah, sedekah jariyah seperti tadi, membangun masjid, membangun tempat pendidikan, selama dipakai akan mengalirkan pahala. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya, artinya yang disampaikan. Awalatin sholihin yadahulah, atau anak-anak yang sholih yang selalu mendoakan orang tua. Meskipun orang tua sudah tidak ada, dia mendapatkan pahala derajat yang tinggi dengan istighfar anaknya dan doa-doa dari anaknya. Jadi yang ketujuh ini poinnya ya supaya ya memilih ya sama-sama sedekah yang nilainya itu banyak dan bisa terus-menerus, yaitu berupa wakaf. Ya, sama seperti umpama di masjid kita ngasih kursi ya untuk nanti orang tua atau orang yang sakit kalau sholat nggak bisa berdiri, kursi lah. Selama kursi itu dipakai ya kita dapat pahala. Sedekah audio, ya, sound system. Wah, selama dibuat ngaji, dibuat ngimami, wah itu pahala semua. Ya, kecuali sedekah ya ke tempat masjid ternyata masjidnya ahli bid'ah. Akhirnya sound systemnya dibuat ahli bid'ah terus. Nah ini ya, harus dicabut itu ya kan, kalau enggak memfasilitasi bid'ah. Pernah saya ditanya juga gitu. Saya itu dulu sedekah masjid itu semua sound systemnya saya. Ya. Begitu saya dianggap pemahamnya berbeda, saya dimurtadkan. Nah, rumah saya itu dekat masjid, mepet dengan masjid, temboknya mepet dengan masjid, satu tembok dengan masjid. Tiap hari ya dijelek-jelekan, ya sunnah itu dijelek-jelekan. Saya dimurtad-murtadkan. Nah itu apakah saya juga ikut andil karena sound sistemnya yang beli kan saya. Nah itu bagaimana solusinya? Ya solusinya ya bisa saja, artinya dicabut lagi. Kalau enggak ya itu supaya
kalau bisa mungkin diganti ke orang lain, ya, atau bisa kalau memungkinkan diambil aja, kan rumahnya mepet masjid. Masjid. Ya, karena tiap hari jadi ikut memfasilitasi, ya, mencela orang, menghina orang, ya, ngerasani dan sebagainya. Nomor 8, la taruddi sa'ilan. Nah, bal a'ti as-sa'ila walau syai'an yasira. Jangan menolak, ya, siapapun yang minta. Bahkan berilah orang yang minta walau dengan sesuatu yang sedikit. Ya, contohnya memberi khubzan roti, arruzan beras, ya, nasi, lahman daging, tomatim, ya, tomatim itu tomat, batatis itu kentang, ya. Ada lagi batatis hulu, ya, itu telo. Ya, orang Arab nyebut telo itu batatis hulu, yang warnanya ungu. Kalau di sana itu banyak yang warnanya ungu, itu namanya batatis hulu. Ya. Hulu itu hulwun, manis. Jadi kentang tapi manis, karena kan teksturnya sama seperti kentang. Ya, cilembu. Wah, ini sing ulang delok-delok iki. Oh, tingenge nggih. Nek tingenge kalah dengan setan. Asiron, jus, ya, asir itu jus, ya, asir manjo, asir faraula, manjo itu mangga, faraula itu stroberi, wah, juafa, ya, juafa itu jambu. Di sana orang Arab senang dengan jus itu maka istilah minuman favorit. Ya. Kalau di sana ada yang khas itu namanya asir musakkal. Musakkal itu biasanya dari jambu, mangga, stroberi sama pisang. Nah, ini pisang. Ya, coba aja, tapi pisangnya pisang bukan pisang yang yang pisang ya, pisangnya pisang yang sunpret itu loh. Nah, itu enak. Ya, terus biasanya agak sedikit dikasih susu. Nah, itu favoritnya mereka, itu asir musakkal. Ada lagi namanya asir tobakot. Tobakot itu ada sap-sapnya, itu biasanya juga 4 itu, tapi dibuat kental, kemudian nuangkannya itu satu-satu. Ya, mungkin mangganya dulu warna kuning. Nah, ke atasnya jambu warna merah. Jadi nanti warnanya itu berlapis, ya, seperti kue lapis itu. Itu asir. Nah, itu asir. Jadi bahas makanan ini.